Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menyampaikan salah satu prinsip dalam pengembangan kurikulum, prinsip efisien. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, kurikulum tidaklah bersifat statis. Kurikulum dapat diubah maupun dimodifikasi secara dinamis mengikuti arah perkembangan zaman. Prinsip efisien menjadi salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kita awali dari pengertian prinsip efisien itu sendiri. Prinsip efisien yaitu mengusahakan agar pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Sebelum kita masuk pada tahap pembahasan selanjutnya, mari kita perhatikan data berikut ini. Data ini diambil dari sampel 3.391 siswa SD dari 7 kabupaten atau kota di 4 provinsi. Riset menunjukkan bahwa pandemi menimbulkan kehilangan pembelajaran atau sering kita sebut dengan learning loss, literasi dan numerasi yang signifikan. Sebelum pandemi, kemajuan belajar selama 1 tahun untuk kelas 1 SD adalah 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Sedangkan setelah pandemi, kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang di poin 77 untuk literasi dan 34 untuk numerasi. Hal ini menunjukkan learning loss secara signifikan. Untuk literasi, learning loss ini setara dengan 6 bulan belajar. Untuk numerasi, learning loss ini setara dengan 5 bulan belajar. Hal ini yang mendasari pemerintah untuk menyusun kurikulum darurat yang merupakan K13 yang disederhanakan untuk mengatasi learning loss. Berikut ini merupakan penggunaan dari kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Survei dilakukan pada 18.370 siswa kelas 1-3 SD di 612 sekolah di 20 kabupaten dari 8 provinsi pada bulan April sampai Mei 2021. Data menunjukkan perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Bila kenaikan hasil belajar itu direfleksikan ke proyeksi learning loss, numerasi, dan literasi, penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% literasi dan 86% numerasi. Artinya, siswa pengguna kurikulum darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada pengguna kurikulum 2013 secara penuh, terlepas itu dari latar belakang sosial ekonominya. Hal ini menunjukkan kurikulum darurat dinilai efisien untuk mengatasi learning loss. Atas dasar kurikulum darurat tersebut, pemerintah mengembangkan kurikulum prototipe yang merupakan kurikulum yang menekankan pada kompetensi bukan konten untuk mendukung pemulihan pembelajaran. Kurikulum prototipe saat ini kita kenal dengan sebutan kurikulum merdeka yang dinilai efisien dalam mencapai hasil belajar peserta didik. Hal ini sejalan dengan pengertian prinsip efisien di awal. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan, sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain, karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya pada dasarnya terdapat 3 karakteristik utama dalam pengembangan kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berbasis proyek, fokus pada materi esensial, dan fleksibilitas. Fokus pada materi esensial inilah yang merupakan karakteristik yang menerapkan prinsip efisien dalam pengembangannya. Pembelajaran yang mendalam melalui kegiatan diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek, dan lain-lain memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi.
Oleh karena itu, kurikulum Merdeka berfokus pada materi esensial pada setiap mata pelajarannya untuk memberikan ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Implementasi fokus pada materi esensial kurikulum Merdeka terlihat dari konten materi yang ada. Kita ambil contoh materi dari kelas 7 dan kelas 8. Pada kurikulum 2013, terdapat 23 bab total untuk kelas 7 dan 8, sedangkan pada kurikulum Merdeka hanya 13 bab saja. Salah satu penyederhanaannya, pada kelas 7 materi suhu, kalor, dan pemuaian menjadi satu bahasan. Kemudian, pada kelas 8 materi struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup sudah membahas terkait sistem pencernaan, peredaran darah, pernapasan, dan sistem ekskresi. Itulah pembahasan kami tentang prinsip efisien dalam pengembangan kurikulum. Salah satunya efisiensi waktu. Efisiensi waktu perlu direncanakan dalam kegiatan belajar siswa sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain untuk meningkatkan kompetensinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembahasan kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.